Oke, berikutnya kita akan membahas tentang sintesa protein. Oke, berlangsung di mana sintesa protein? Ya, Anda tahu sendiri berlangsung di ribosom ya. Waktu kita berbicara tentang sitologi. Kalau kita tanya lagi di mana sintesa karbohidrat? Sudah kita bahas juga, berlangsung di di mana? Kloroplas. Nah, di mana sintesa lemak berlangsung? Masih ingat di mana waktu kita berbicara sitologi? Berlangsung pada RE halus. Oke. Sintesa protein berlangsung di ribosom, sintesa karbohidrat berlangsung di kloroplas, sintesa lemak berlangsung di RE halus. Oke, kita sekarang berbicara tentang sintesa protein berlangsung di ribosom. Pertanyaan berikutnya, siapa yang melakukan sintesa protein? Gen. Nah, di antara sintesa lemak, karbohidrat, protein yang langsung berkaitan dengan gen adalah sintesa protein. Dia langsung digendalikan oleh gen secara langsung untuk sintesa protein. Tapi kalau karbohidrat tidak secara langsung ya, lemak juga tidak secara langsung. Di antara sintesa lemak, karbohidrat, protein sekali lagi yang langsung dikendalikan oleh gen adalah sintesa protein. Oke. Apa itu gen? Nah, segmen DNA yang ditranskripsi saja atau segmen DNA yang ditranskripsi sekaligus ditranslasi. Oke, pemahaman itu dari aspek molekulernya ya. Apa tujuan gen ditranskripsi dan ditranslasi? Untuk membuat atau mensintesis protein. Tapi kalau gen ditranskripsi saja, biasanya hanya untuk RNA. Jadi RNA itu proses pembentukannya hanya proses transkripsi saja. Tapi kalau protein, DNA itu ditranskripsi sekaligus ditranslasi. Oke. Apa fungsi protein yang dihasilkan? Oh, banyak banget. Ya, ada fungsi yang bersifat struktural, ya, berfungsi untuk membentuk membran sel, membentuk sitoskeleton, merangkai DNA menjadi kromosom dan sebagainya. Contoh histon ya, contoh merangkai DNA itu contoh histon. Kalau ada yang fungsi bersifat fungsional atau membantu proses fisiologi tubuh, contoh sebagai bahan enzim, sebagai bahan hormon. Semua enzim bahannya hampir semuanya adalah protein. Ya. Hormon sebagian bahan dari protein, sebagian tidak. Menjaga homeostasis tubuh, contoh adalah albumin. Untuk membuka darah, contoh fibrinogen. Untuk imunitas tubuh, contoh globulin. Ya. Oke. Untuk mengikat oksigen, contoh hemoglobin. Ya. Kedua komponen ini nanti akan membentuk baik karakter atau sifat dan bentuk tubuh seseorang. Ya, jadi dia membentuk baik karakter maupun bentuk tubuh seseorang. Gabungan dari protein struktural sama protein fungsional ini akan membentuk karakter maupun tubuh seseorang. Ini ada bahasa yang agak Oke, kedua fungsi struktural dan fungsional ini akan membentuk karakter dan juga membentuk tubuh seorang, karakter atau sifat ya untuk tubuh seorang. Oke, dari sinilah sering dikatakan bahwa gen berfungsi untuk membentuk sifat atau karakter pada suatu individu. Dengan proses caranya seperti ini ya. Oke, kita lihat sekarang. Untuk macam ribosom, ini macam ribosom ya, nggak kelihatan. Oke, berikutnya macam ribosom.
Perlu dipahami tadi bahwa proses sintesa protein berlangsung di ribosom. Perlu kita refresh lagi di sitologi tentang ribosom ya, bahwa ribosom itu ada dua macam. Ada ribosom bebas, artinya apa? Ribosom yang di sitoplasma dia tidak menempel pada retikulum atau pada RE atau retikulum endoplasma. Ada juga ribosom yang menempel di RE atau retikulum endoplasma. Jadi ingat, ribosom ada dua macam, ribosom bebas sama ribosom yang terikat di RE. Keduanya sama-sama berfungsi untuk tempat sintesa protein, tetapi kedua juga memiliki satu perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau ribosom di RE itu adalah untuk sintesa protein, di mana protein tersebut akan disekresikan keluar sel. Kalau ribosom bebas itu adalah tempat untuk proses sintesa protein, di mana proteinnya itu tidak disekresikan keluar sel. Nah, barangkali Anda masih ingat apa contoh protein yang tidak disekresikan keluar sel? Contoh adalah histon atau protein dasar yang terdapat di dalam DNA. Nah, DNA di mana dinukleuskan, berarti kan enggak keluar sel. Yang kedua adalah protein struktural yang dia menyusun membran. Contoh adalah protein integral, protein perifer. Itu kan berarti enggak berada di sel ya. Dia berada di sel berarti enggak disekresikan. Nah, kalau protein yang disekresikan keluar sel itu contohnya apa? Protein yang keluar sel. Contoh protein yang ada di darah. Contoh adalah globulin, albumin, nah kemudian fibrinogen atau fibrin. Nah, itu contoh semuanya adalah protein yang disekresikan dari sel keluar sel ya, menuju ke darah. Nah, itu di mana tempat sintesisnya? Di ribosom yang terikat RE di sini. Oke. Apa perbedaan fungsi ribosom bebas dan ribosom yang terikat di RE? Nah, tadi sudah kita bahas tadi ya, perbedaan ribosom bebas sama ribosom RE atau ribosom yang terikat di RE. Tadi adalah untuk mensintesis protein yang tidak disekresikan keluar sel, untuk ribosom RE untuk mensintesis protein yang disekresikan keluar sel. Ini contohnya adalah tadi sudah ada protein untuk enzim di pencernaan. Kalau Anda ingat waktu enzim amilase, lipase, kemudian juga enzim tripsin dan sebagainya, itu semuanya adalah terbentuk dari protein ya, protein yang disekresikan keluar sel ya, dia protein terbentuk di ribosom RE. Kemudian protein darah ada albumin, globulin, fibrinogen ya, ada salah tulis I-nya 2, ini seharusnya I-nya 1, ini fibrinogen ada salah tulis, sorry. Ada juga hormon. Ya, di sini tadi yang ribosom bebas contohnya adalah menghasilkan protein yang nggak disekresikan, contoh protein histon ya, kemudian membran yang bentuk membran sel dan sebagainya. Oke, tadi sudah saya perkuat lagi ini. Contoh juga ini peroksisum, kloroplas, mitokondria, nukleus. Ini contoh protein yang tidak disekresikan keluar sel. Ini yang disekresikan keluar sel. Oke. Kemudian proses sekresi protein, hasil sintesa protein dari ribosom keluar sel. Nah, perhatikan, ingat tempat proses sintesa protein di ribosom. Nah, kalau protein sudah terbentuk, maka akan disekresikan keluar sel. Bagaimana lintasannya? Anda lihat sekarang, ini ribosom, RE, ini adalah vesicle, kemudian aparatus Golgi, kemudian dia akan masuk ini vesicle lagi, kemudian membran sel, keluar sel. Nah, lintasannya di sini. Nah, pembinaan senyawa dari organel satu ke organel lain disebut dengan translokasi. Berarti ini kan protein melintas dari organel namanya proses translokasi. Jadi itu proses lintasan protein yang disekresikan dari sel ke luar sel. Pertama dari ribosom dulu tadi ya, kemudian RE, vesicle, aparatus Golgi, vesicle lagi, membran sel, kemudian keluar sel. Ini dikeluarkan bisa di darah dan sebagainya. Oke, itu proses sekresi protein yang dihasilkan di ribosom yang terikat di RE. Oke, sekarang kita kenal apa itu ribosom.
kita bandingkan apa perbedaan ribosom prokaryotik sama